Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi athaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan jejak tim 7 dimanapun berada, pada saat hari ini kita sudah ada berada di suatu tempat pelatihan persilatan begitu ya. Alhamdulillah kita diundang oleh salah satu dari pengurusnya yang kemarin juga sempat ikut nonton ya di liputan kita. Jadi insya Allah pada malam hari ini berkelanjutan, kita bismillah fisabilillah ya, kita saling menolong saudara kita. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menggali informasi apa yang terjadi atau ada apa di lokasi yang akan kita gali informasi pada malam hari ini begitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di depan saya sudah ada seorang pengurus ya dari salah satu tempat ini begitu ya. Beliau yang kemarin juga ikut hadir ya, alhamdulillah ya Pak ya. Pak Munif ya, bisa sedikit diceritakan bagaimana kejadian atau mungkin ada histori apa di tempat ini sehingga kita bisa diundang datang, kemudian insya Allah kita gali informasi lebih dalam begitu. Bisa dijelaskan mungkin Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Munif. Mungkin saya salah satu pengurus di tempat ini ya. Mohon izin, kami sudah koordinasi dengan ketua dan juga pengurus yang lain ya. Nah, sebenarnya pada waktu itu saya melihat ya, jejak tim 7 ini melakukan suatu proses terkait bagaimana mengungkap suatu misteri ya. Masya Allah. Waktu itu saya sudah melihat dan waktu itu saya merasakan sendiri. Nah, pada waktu itu saya tertarik ya terkait bagaimana memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat terkait adanya isu-isu yang mungkin masih beredar di luaran sana bahwa masih menuhankan beberapa benda ataupun makhluk, yang mana makhluk atau benda ini bisa membuat dirinya itu melakukan apapun. Ya benar sekali. Nah, itu. Dan di situ saya juga tertarik bahwa emang pada dasarnya makhluk seperti itu ada yang Allah ciptakan seperti manusia, malaikat atau jin. Nah, dan ketertarikan saya itu berlanjut ke tempat ini ya. Dulu pada waktu saya itu di sini, saya melihat salah satu warga mungkin ya. Warga ya di sini itu pada saat melakukan kegiatan, dia itu merasakan sesuatu yang gak normal gitu kan. Nah, yang gak normal itu saya penasaran nih, apakah itu perbuatan makhluk halus atau dirinya sendiri gitu. Nah, di situ saya merasa tertarik. Apakah kalau emang itu makhluk, harapan kami itu dia menyampaikan kalau emang dia tidak mengganggu, tidak masalah. Cuman yang saya tanyakan, ingin menggali informasi itu terkait pada saat kegiatan itu terganggu oleh makhluk itu, seperti itu. Nah, itu mungkin saya punya keinginan mengundang tim 7 ini untuk mengungkap, mencari informasi ya terkait makhluk-makhluk yang ada di sini. Mungkin barangkali kalau tidak mengganggu, tidak masalah, berdampingan dengan warga di sini gitu. Seperti itu Pak Ustadz. Ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biiznillah. Insyaallah kita akan coba nantinya memediasi atau memediumisasi, artinya dengan mediator kami, atau mungkin ada beberapa dari yang penonton bersedia untuk jadi mediator, mungkin kalau mau kita akan coba gali informasinya sebenarnya apa tujuannya dia masuk itu ya saat ada kegiatan itu begitu ya. Sehingga menjadi sebuah gangguan bagi warga saat itu begitu. Tapi ya nanti apapun hasilnya, sekali lagi mungkin kawan jejak tim 7 dimanapun berada, kita tidak boleh percaya 100% apa yang dikatakan oleh makhluk gaib
Ya, tidak boleh. Kita harus filter kembali, kita harus saring kembali. Tidak boleh kita percaya makhluk itu biasanya kan suatu tempat minta A minta B gitu Pak ya. Apalagi kalau di tempat-tempat keramat misalnya, ya kayak di tempat petilasan atau apa, dia senang banget tuh kalau ada orang datang kemudian membawa sajen, bawa dupa, bawa menyan misalnya. Nah, terus kemudian diserahkan, dipersembahkan untuk si penunggu tempat tersebut. Tuh senang sekali itu. Nah, itu yang akan kita coba luruskan. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, layaknya Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki sebuah lokasi yang baru, Nabi berdoa, Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari apa-apa yang jelek yang telah diciptakannya. Seperti itu. Jadi bukan kita harus takut, kita juga tidak boleh harus merasa khawatir atau was-was. Tenang, kita punya doa, punya Allah. Insya Allah nanti semua akan beres dengan apa yang kita minta, hajatkan kepada Allah, seperti itu. Ya, baik, jangan kemana-mana. Jejak Tim 7 dimanapun berada, terus ikuti jejak kami di Jejak Tim 7. الذي لا يسجد شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Untuk saling mengingatkan, untuk saling meluruskan jalan-jalan kebatilan, janji kami kepada Allah, punya insan yang baik, saling mengingatkan kepada manusia. Silakan kembali kepada utusan Anda, katakan kepadanya, tidak akan pernah kamu berhenti dalam kami tidak akan pernah melupakan janji kami kepada Allah. Silakan, kalau Anda bisa menyesatkan bangsa manusia, sesatkan saja. Tapi ingat, Anda tidak akan bisa menyesatkan manusia yang imannya kuat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita sudah ada di lokasi untuk memediumisasi, begitu ya? Ya, sudah siap ya? Insya Allah sudah siap. Fisabilillah, karena Allah. Alhamdulillah. Tetap lillahi ta'ala. Ya, karena Allah. Ya, jadi semua segala sesuatu kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah akan berjalan dengan baik. Ya, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, karena lain dari selainnya Allah, maka Allah tidak akan menerima niat kita. Ada aja yang betul. Innallaha la yanzuru ila fi suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat dari hati kita dan amalan kita. Ya, jadi Allah tidak memandang apapun selain itu. Seperti itu ya. Baik, sudah siap ya? sudah siap. Anda tinggal ya. Siapa ini mediator pertama? Pertama seperti biasa kita panggilkan Kang Romdoni. Ayo, Bismillah. Romdoni, masuk ke area. Sehat kan? Alhamdulillah. Boleh. Kang Romdoni ini. Tinggal ya. Tadi pada. Oke, sahabat tim 7, kita langsung saja memulai mediumisasi pertama dengan Kang Romdoni. Kang Romdoni sudah siap? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Belum saya masukin. Assalamualaikum. Sampai ngelawan cara dari ha? Tenang. Tenangkan diri Anda. Sampai ngelawan cara dari Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Anda bisa tenang. Anda bisa tenang. Tidak boleh seperti itu. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Ayo kita berdialog saja yuk. Tenangkan diri Anda. Anda mau kemana? Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Ya, tenangkan diri Anda. Tidak apa-apa. Kita hanya ingin berdialog saja.
Siapkan raga Anda. Apa yang ingin Anda lakukan itu? Emang apa yang Anda lakukan itu? Anda mau mengapa baju saya? Sudah, kita dialog saja. Tidak usah ada pertempuran di sini. Anda itu. Nih, Mika, cepat benerin dulu. Sini. Dah, duduk saja. Kita berdialog ya. Tenangkan diri Anda. Ya udah. Kita berdialog saja. Sepertinya bangsa bebek ini Om Syekh ini yang mengerti ini. Om Syekh. Silakan Om Syekh. Sepertinya ada yang Assalamualaikum. Kenapa Anda usir makhluknya tadi? Kita kan mau cari informasi dulu. Iya, tidak apa-apa. Makasih, Om. Kita datang ke sini untuk cari informasi. Jadi kalau misalnya ada makhluk yang datang, kita gali dulu informasi itu. Ya, jangan langsung diusir. Kita nggak dapat informasi apapun. Jadi kalau ada yang mau tanya, gimana? Ya, iya begitu. Jadi nggak ada yang bisa disampaikan nanti. Di mana letak dakwahnya kalau begitu? Iya kan? Ya jangan gegabah, harus satu komando. Anda panggil lagi tadi makhluk itu tuh belum selesai tuh. Ya, boleh tuh. Silakan. Ya. Naon siya ka na rin. Apa dengan saya di sini? di sana. Sini. Tarik Pak. Anda ini Anda berhadapan dengan saya. di sana, nah. Anda penguasanya di sini. Iya. Aing penguasa dia. Aing nu penguasa di dia. Ya bisa kita berbicara. Kita bisa bicara dulu tidak? Aing. Pastikan di Aing. Anda bisa berbicara dengan saya. Ayo kita bicara dulu lah. Ya, Anda penguasa di sini. Yes. Saya datang ke sini hanya untuk menanyakan beberapa hal saja. Tidak ada untuk ribut-ribut, tidak ada. Ya, bisa kita berbicara, bisa? Bisa. Bisa kita duduk? Bisa kita duduk? Ya, boleh duduk? Anda bisa duduk? Anda bisa duduk? Apa itu? Apa yang Anda lakukan itu? Anda mengambil apa? Memanggil siapa? Bisa kita duduk? Untuk apa saya diberikan ini? Untuk apa? Untuk apa saya diberikan ini? Saya tidak bisa menerima hal ini. Tidak bisa saya. Mending Anda kembalikan lagi saja. Saya tidak perlu untuk itu. Saya tidak butuh. Ya, maaf ya. Saya menolaknya, tapi saya sementara tidak butuh untuk benda itu. Seperti itu saya tidak butuh. Anda bisa mengembalikannya lagi. Silahkan. Saya hanya butuh doa-doa saja. Kita bisa berkomunikasi? Bisa kita berkomunikasi? Bisa Anda duduk? Kondisikan dulu jasad yang ada rasuki. Silakan. Ya, seperti itu. Untuk apa kalian kesini? Ya, tadi saya sudah bilang kita untuk mencari informasi di sini. Ya, Apa yang
Ya. Apa benar Anda itu adalah makhluk yang dulu pernah merasuki salah satu warga yang ada di sini? Iya, itu saya. Itu kanmu. Oh, gitu ya. Atas apa? Iya. Tujuan Anda untuk masuk ke raga itu apa? Anda ingin mengganggu saja. Karena ingin mengganggu saja. Loh, tidak boleh. Kan kita hidup berdampingan, tidak boleh saling mengganggu. Kenapa Anda ingin mengganggu? Kenapa? Karena saya. Kenapa? Kenapa? Anda berhadapan dengan saya saja sudah di sini. Apa yang ingin Anda ucapkan saja, tidak apa-apa. Saya dengarkan. Apa yang Anda rasakan? Ada yang melempar sesuatu ke Anda ya? Anda tidak bisa diam sih. Yang lain jangan bergabah. Atau sudah melakukan apapun. Saya tidak mengizinkan adanya peperangan di sini. Bagaimana kita tidak bisa melanjutkan obrolan kita nih? Anda mau kemana? Iya, karena saya tidak suka. Anda tidak suka. Kenapa tidak suka? Kan kami melakukan aktivitas yang positif di sini. Kami merasa terganggu. Anda merasa terganggu. Iya. Apa? Kenapa Anda merasa terganggu? Bukannya ini adalah tanah milik warga tempat ini? Tempat ini. Ya. Di mana Anda? Anda tinggal di sini juga? Ya. Di mana Anda tempat tinggal? Anda bertempat di mana? Ya. Oke, baik. Anda bisa duduk kembali. Ayo kita ngobrol dulu aja. Anda merasa terganggu tadi karena ada aktivitas di sini begitu? Iya. Saya carikan tempat yang supaya Anda tidak terganggu, mau nggak? Mau nggak? Saya sudah betah di sini. Udah betah di sini. Kalau udah betah di sini tidak boleh saling ganggu. Ya. Tidak boleh saling ganggu. Terus saya ingin mengganggu. Anda inginnya mengganggu. Iya. Kalau Anda ingin mengganggu, saya ganggu lagi gimana? Kalau begitu. Apa itu? Kamu ingin mengganggu saya? Ya, kamu aja. Coba lawan saya. Oh, silakan kalau Anda mau maju. Bagaimana? Anda masih mau mengganggu lagi ya? Kan udah cukup tentram di sini tuh ya. Tidak ada gangguan apapun. Saya tawarkan Anda rumah yang lebih baik, tempat yang damai. Mau tidak? Ya. Anda itu makhluknya Allah, saya juga makhluknya Allah. Kita sama-sama makhluknya Allah. Ya. Bagaimana? Ajak keluarga Anda semuanya. Ada tempat yang bagus, yang lebih indah. Mau? Karena ini belum Islam ya, tidak mengenal Islam ya. Iya. Di sini. Anda masih mau menyerang saya? Aduh. Masih belum kapok ini. Aduh. Lepaskan saya. Awas, sudah nggak usah diinjek. Udah nggak apa-apa, aman insya Allah. Ada Allah. Selama saya tidak meminta atau saya tidak melakukan apapun, Anda tidak perlu ikut campur. Ya. Bagaimana? Anda masih mau melawan saya lagi? Masya Allah. Anda ini cukup luar biasa ya semangatnya ya. Siapa ini yang menginjak saya?
siapa itu? Anda Ah. Anda bisa melihatnya kan? Berani-beraninya. Udah nggak usah diinjak, nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Ada. Aduh. Kasihan, nggak usah. Aduh. Udah. Aduh. Jangan begitu, Anda sama Bang Sajid. Itu karena ada ulah Anda sendiri seperti itu. Kan saya ngajak ngobrol, Anda malah arogan seperti itu. Ya, Siapa? nah, Anda tidak melihatnya. Anda bisa melihatnya sendiri kan, dari bangsa Anda sendiri. Ya, terlihat. Ini ada di sebelah saya nih. Udah, Anda duduk di sini. Udah, jangan nih. Jangan, kasihan. Jangan. Ya. Jadi Anda maunya bagaimana di sini? Dengarkan saya. Saya bertanya satu hal lagi. Tidak semua orang bisa Anda rasuki, betul? Iya betul. Betul ya? Iya. Orang yang tidak bisa Anda rasuki orang yang seperti apa? Orang yang seperti apa yang tidak bisa Anda rasuki? Aduh. Ucapkan dengan jelas. Aduh. Tidak Udah, bisa. Ya. Saya tidak bisa. Sudah, diam. Nih. Udah, cukup. Orang yang tidak bisa Anda rasuki orang yang seperti apa? Katakan. Orang yang bagaimana? Orang yang kuat apanya maksudnya? Kalau orang itu mengucapkan berdoa kepada Allah, apa Anda bisa merasukinya? Ya, bisa tidak? Tidak bisa. Anda kenal dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran? Anda tahu itu? Apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Anda mau mendengarkannya? Sangat indah sekali loh Al-Quran itu. Ya, coba saya baca ya, Anda dengarkan ya, baik-baik ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Anda kenapa menangis seperti itu? Apa yang Anda rasakan itu? Anda mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa Anda menangis? Anda pemimpin di sini loh. Malu dilihatin itu sama prajurit-prajurit Anda itu. Kenapa Anda menangis? Baru mendengar ayat-ayat Allah itu. Iya, Masya Allah. Anda baru mendengar itu ya. Sudah berapa tahun Anda hidup di dunia ini tidak mengenal dengan adanya Al-Quran? Masya Allah. Anda tahu Islam? Tahu Islam? Tidak tahu Islam. Ingin saya beritahu tentang Islam. Ya, agama Islam adalah agama yang sejahtera, agama yang damai, agama yang penuh dengan kerukunan, toleransi. Dan ayat Al-Quran yang saya baca tadi itu adalah salah satu dari bagian agama Islam, yang membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian belajar tentang hadis Rasulullah.
Itulah Islam. Di dalam Islam kita tidak ada peperangan, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada seperti itu. Kita semua saudara, saudara se-Islam. Ya. Seperti itulah Islam, saling membantu, saling rukun, saling menghargai, dan kami saling bahu membahu untuk mewujudkan, untuk beribadah kepada Allah dengan cara berjamaah. Itulah Islam. Anda mau memeluk Islam seperti apa yang saya peluk saat ini? Saya mau. Anda mau? Iya, Benar. iya benar. Tapi ini tidak boleh paksaan, harus datang dari hati Anda sendiri. Lantas tadi apa yang Anda rasakan ketika saya membaca Al-Quran? Kenapa Anda menangis seperti itu? Anda terharu. Ya. Anda tawarkan kepada keluarga-keluarga Anda semua yang ada di sini. Mau tidak masuk dalam Islam? Banyak yang sedang melihat Anda di sini nih. Iya, Panggil. iya. Oke. Bagaimana? Anda sudah mengajak semua? Anda sudah tidak bisa hiraukan. Itu nanti adalah sebagian dari yang akan menjemput Anda untuk dibawa ke pesantren. Itu apa? Itu apa? Tidak usah dihiraukan, tidak apa-apa. Nah, jika Anda sudah mau memeluk Islam, dengarkan saya, Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Anda tahu kalimat syahadat? Ya. Nah, nanti akan ada teman saya yang akan membimbing Anda untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mana Om Aris ya? Mana Om Aris? Pap. Mana Om Aris ya? Nah, sini. Ya. Nah, setelah Anda nanti mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda harus melakukan sholat, kemudian zakat, Anda harus kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan juga berhaji. Nanti insya Allah akan ada yang membimbing Anda untuk sampai berhaji nanti ya. Tolong pimpin, dituntun untuk membaca 2 kalimat syahadat. Nah, saya akan kumpulkan keluarganya. Silakan Om. Ucapkan dengan suara yang tegas dan jelas. Sekali lagi, ini semua datang dari hati Anda ya. Iya. Ya, ini bukan paksaan dari saya. Ya. Apakah Anda sudah siap? Alhamdulillah. Ini sudah tidak ada paksaan lagi ya. Oke, pegang tangan saya. Pegang tangan saya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ashadu. Hadu. Perlahan saja, Aduh. perlahan saja tidak apa-apa. Semua yang ada di belakangnya, ada semua mengucapkannya. La Ilaha illallah. ilaha illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Aduh. Anna Muhammadat Man. Rasulullah. Saya bersaksi Aku bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada Tuhan ada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan saya bersaksi Saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang Anda rasakan itu? Jadi lebih damai ya? Apa yang Anda rasakan? Alhamdulillahirabbil alamin.
mulai sekarang Anda sudah menjadi saudara semuslim kami ya. Kalau boleh tahu, siapa nama Anda sebelumnya ini? Anda memiliki julukan tidak? Nama dan julukan Anda? Tidak punya. julukan. Bro, ada punya nama yang bagus, nama Islam? Ya sekalian. Baik ya. Karena Anda belum punya julukan, Bapak. Karena Anda belum mempunyai julukan, insya Allah setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi saudara semuslim, ya, bagi kami, saya akan berikan sebuah nama untuk Anda. Ingat-ingat nama ini. Ya. Ingat-ingat. Nama Anda adalah Abdul Qahar. Ya. Nama Anda sekarang adalah Abdul Qahar. Ingat-ingat. Nah, sebentar lagi akan ada yang menjemput Anda untuk Anda belajar Islam dengan semua keluarga Anda itu. Ya. Baik. Akan ada yang menjemput Anda. Saya akan keluarkan Anda ya. Dengan begitu Anda akan pergi bersama yang menjemput Anda. Bismillah. Bismillah. Na'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghfir. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillah. Yap, alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini tadi ya, sedikit ya benturan. Ternyata dulu yang sempat terjadi adanya gangguan itu, ternyata dia katanya si makhluk tadi adalah untuk mengganggu dan tidak suka adanya kegiatan di sini, karena dulunya di sekitaran sini adalah tempat tinggalnya, katanya begitu. Tapi ya karena kami juga sama-sama makhluknya Allah, ya, karena kami juga sama-sama dari hambanya Allah yang juga oleh Allah di bumi ini diutus untuk beribadah, kan, ya kan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, ya kan, ya Allah berfirman, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Allah, seperti itu. Ya, kita saling mengingatkan bahwasanya hidup berdampingan itu tidak boleh mengganggu, karena buminya Allah ini adalah diciptakan untuk khalifah. Khalifahnya itu adalah manusia, ya, sehingga kita yang sebagai manusia memiliki amanah dari Allah untuk menjaga dan meramut bumi digunakan sebagaimana mestinya, ya, yang telah diamanahkan oleh Allah. Alhamdulillah atas izin Allah, kemudian Allah menurunkan hidayahnya kepada bangsa jin tadi, pimpinan jin yang ada di sini, yang dia mengaku seperti itu. Akhirnya oleh Allah diizinkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah semuanya izin dari Allah dan atas perlindungan dari Allah. Insya Allah Allah berikan keteguhan hati, ya. Kita tadi memberikan julukan nama yaitu Abdul Qahar, gitu ya, supaya dia menjadi hamba yang kemudian mungkin di suatu ketika nanti hamba yang taat, yang ibadah kepada Allah, kemudian bisa terus mensyiarkan, gitu ya. Tadi saya mau titip pesan sebelumnya tapi udah dijemput, jadi ya udahlah, saya mau titip pesan tuh yang sekitar sini supaya segera diamar ma'rufi gitu diajak dalam kebaikan. Tapi ya sudah, karena sudah dijemput, ya, nanti kita coba lagi gali lagi informasi lebih dalam, ada apa lagi gitu misalnya setelah ini gitu ya. Kawan jejak tim 7 dimanapun berada, jangan kemana-mana, ikuti terus jejak kami di Jejak Tim 7. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Liputan pada malam hari ini singkat dan alhamdulillah atas izin Allah, perlindungan Allah, semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ya, tadi kita sudah sama-sama saksikan, memang tidak banyak ya di daerah sini begitu yang menjadi sebuah menjadi sebuah acuan atau memang makhluk yang mengaku-ngaku tadi sudah membawa semua, memboyong keluarganya untuk kembali menuju suatu tempat
untuk belajar Islam seperti itu lebih dalam. Ya alhamdulillah memang itu semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, hikmah pada malam hari ini yang bisa kita ambil adalah dimanapun kita berada. Ya tadi salah satu pengakuan yang makhluk adalah dia tidak bisa merasuki seseorang ketika dia kuat katanya. Kuat apa? Kuat doanya. Begitu. Jadi ketika memang kita mungkin capek atau kita mungkin lelah gitu ya, banyak pikiran atau kosong pikirannya, sehingga ada saja ya, masuk seperti itu, mungkin ada gangguan seperti itu, ada yang iseng atau pengen jajal misalkan seperti itu. Baik kawan jejak tim 7 dimanapun berada, sekali lagi saya tekankan bahwasannya kita tidak boleh mempercayai apapun dari yang keluar dari makhluk gitu ya. Pembicaraannya mengenai apapun itu, kebenarannya tidak bisa kita ambil 100%. Tetap dasar Quran dan hadis, kemudian dari literasi atau dari kesaksian wargalah yang bisa kita percaya secara langsung begitu ya. Adapun yang keluar dari ucapan makhluk gaib itu semua perlu kita saring kembali, perlu kita filter kembali sehingga tidak terjadi fitnah di kemudian harinya. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang berkah, tempat yang bermanfaat untuk banyak warga sekitar untuk menjalankan aktivitasnya, dan kemudian aman sampai di kemudian hari menjadi tempat yang bisa benar-benar menjadi tempat yang manfaat gitu ya, kemanfaatannya dirasakan oleh warga sekitar. Itu saja mungkin dari saya. Kemudian kru yang bertugas kami mengucapkan terima kasih banyak. Tetap ikuti jejak kami di Jejak Tim 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pengawalnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah berdiri. Gimana kabar Anda, Pangeran? Susah berdiri. Gimana maunya? Diangkat. Alhamdulillah. Ya asli. Segera selesaikan urusan kalian di sini. Urusan yang mana nih, Pangeran? Masalah perpecahan itu. Sudah, insya Allah sudah selesai. Karena akan ada tamu berikut yang akan menghampiri kalian. Iya. Menurut Pangeran gimana? Apa kita langsung pulang saja apa gimana? Dia meminta saya untuk berkomunikasi dengan kalian. Oh, melalui raga siapa? Kalau boleh tahu, tamu dari mana ya, Pangeran? Tandingan. Om, dari Kuta Tandingan, Om. Gimana? Iya. Udah kamarnya nggak ada. Jadi baru kita ngobrol-ngobrol udah nyampe ke sana gitu, Bos. Oh, gimana Om, izinkan nggak Om? Iya. Siapa? Kalau boleh tahu siapa Pangeran? Penguasa Kuta Tanding. Dia yang menjelaskan. Baiklah. Saya hanya membuka jalur untuk mereka berkomunikasi dengan Anda. Tapi tidak ada pertarungan kan ya? Soalnya tidak enak juga, sudah malam di sini. Hanya berkomunikasi saja. Ya, alhamdulillah. Om, ikut pertandingan nih Om. Siagakan pasukan. Cukup tempat ini. Ya, ambil ya. Itu nggak ngerti bahasa Inggris. Oh, ada dua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame-rame kieu euy. Biasa ki silaturahmi. Saya tunggu Anda tempat kami. Gimana itu? Kota Tandingan. Kenapa Anda menunggu kami?
Anda sudah tahu. Apa itu maksud Anda? Saya tidak tahu apa-apa ini. Nanti akan terjawab di sana. Anda ini siapa kalau saya boleh tahu? Saya hanya utusan. Siapa yang mengutus Anda? Ada junjungan saya. Siapkan semua yang kalian bisa jika ingin mengupas tentang kota tandingan. Begitu ya? Insya Allah suatu hari nanti. Memang kalau sudah waktunya, tunggu dulu Bu. Kalau memang sudah waktunya, insya Allah kami akan datang ke tempat itu. Satu purnama. Ya, Anda tidak bisa memberikan waktu kepada saya. Jika tidak, kami akan menyerang kalian semua. Oh, silahkan saja kalau memang itu adalah kehendak Anda, ya silahkan saja. Ketika Anda menyerang, kami tidak akan diam. Satu purnama. Sekali lagi, kami tidak bisa diberi waktu. Satu purnama. Tidak. Kami tidak akan bisa diberi waktu. Iya kan? Jadi begitu, lagi-lagi kalau kita mau meliput suatu tempat, biasanya memang udah ada terdengar di tempat itu, kita mau datang, akhirnya terjadi suatu apa ya dibilangnya, cepatnya berita itu sampai gitu ya. Mudah-mudahan ini bukan menjadi sebuah datang yang dengan apa namanya kekerasan atau datang dengan cara pertempuran. Saya tidak menginginkan hal itu terjadi. Mudah-mudahan datangnya kita ke satu tempat itu, termasuk Kuta Tandingan, hanya untuk silaturahim, kemudian mengungkap apa yang bisa kita pelajari dan diambil hikmahnya seperti itu. Tadi ada makhluk yang mengaku datang dari Kuta Tandingan, yaitu utusan. Entah siapa yang mengutus, dia bilang junjungannya. Makanya kita tidak bisa percaya begitu saja ucapan makhluk begitu. Ya, tidak bisa kita telan mentah-mentah. Dia memberikan waktu satu purnama, ya kita tidak bisa juga. Saya juga ngajar gitu kan, saya punya kerjaan. Tim-tim 7 juga yang lainnya juga punya kerjaan masing-masing. Kalau kita mengikuti apa yang diinginkan makhluk, ya berabe semua nanti jadinya, kalau orang Betawi bilang. Ya, jadi seperti itu kawan jejak tim 7. Mudah-mudahan ada suatu kesempatan, mudah-mudahan masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu luang ke depannya supaya kita bisa mengungkap, kita bisa melihat, mempelajari atau mencari hikmah apa yang ada di Kuta Tandingan. Mudah-mudahan seperti itu. Tunggu saja kapan waktunya itu tiba, kita tidak tahu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Hanya Allah yang tahu. Karena waktu dan segalanya Allah yang memberikan. Baik, jangan kemana-mana. Tetap ikuti jejak kami di Jejak Tim 7.